sebagai umat Katolik yang diantara kita ini panggilannya berbeda-beda. Ada yang seorang Katolik karena seorang karyawan. Ada yang seorang Katolik, seorang perawat. Ada ibu rumah tangga biasa. Ada seorang pengusaha. Ada juga yang lansia. Ada juga yang mengabdi sebagai staf. Ada direktur. Ada orang bekerja seni. Ada warungan ambeja. Ada karyawan-karyawan dan lain sebagainya. Orang Katolik yang baik adalah orang yang tidak batin orang lain. Orang Katolik yang baik adalah orang yang tidak ngerasani. Orang Katolik yang baik adalah orang yang tidak ingin selalu mau tahu mengapa. Itu yang saya pikirkan dalam diri saya, sehingga kedamaian itu akan ada di dalam hati kalau kita tidak memikirkan apapun yang dilakukan orang lain yang kita tidak tahu. Ya, tapi rasanya itu tidak mungkin terjadi. Begitu sulitnya kita itu, kalau kita tidak kepo itu kayaknya kita kurang update. Ya, jadi kenapa kok Romo jauh-jauh dari Wonogiri? Bedono. Oh, Bedono. Oh, sampai Beda. Bedono. Ya. Oh, lebih dekat itu. Iya. Romo sekarang di Bedono. Ya, kenapa kok mau sampai Semarang? Ini misalnya, ya iyalah om yang ngundang public figure anak Avanti. Nah, ya. Yang kedua, sing di omah we telat. Nah, yang ketiga, keyboardnya ada masalah. Lagi rampung didandani, ora kena. Lalu, umatnya piro toh? Yang datang siapa toh? Suguhannya apa toh? Nek diceluk ning anak Avanti we teko, nek omahe cilik ra ono asine ra teko. Sebetulnya umat Katolik itu sudah tidak demikian harusnya. Tapi kita bersama-sama hari ini melangkah dengan langkah yang pasti di tahun 2025 untuk tidak menjadi orang Katolik yang kepo. Ya, biarlah kalau saya melakukan sesuatu itu yang akan menanggung dosanya orang kowe gitu kira-kiranya. Kalau Romo juga bersalah dengan keputusan beliau, biarlah beliau yang berjubah putih ini menanggung deritanya sendiri sesuai dengan kehendak Tuhan dan seturut dengan perintahnya, ora rasa ngurusi Romo ngono to kira-kira. Benar. Nah, demikian pula untuk yang pelayanan yang hadir. Karena selama kita di tahun 2025 ini prinsip saya memang prinsip yang agak sedikit nyeleneh. Tapi saya percaya bahwa nyeleneh itu tidak salah selama itu dilakukan dengan kesungguhan hati dan komitmen. Romo kok sosial medianan. Kalau berdoa bersembunyilah. Kalau berbuat baik bersembunyilah. Tapi ingat, kata-kata itu tidak bisa ditelaah mentah-mentah. Ada satu pelajaran yang saya baca dari buku Mother Teresa, Lentera yang tak pernah padam. Ini bagus sekali. Jadi ceritanya itu yang menggenapi saya mengapa saya tidak akan pernah berhenti untuk memposting kegiatan-kegiatan saya, apapun yang diomong oleh orang. Sing nyumbang urung tentu tak rungokke apa meneh sing ora nyumbang sama sekali. Mother Teresa mengatakan begini. Pada suatu hari, itu katanya Mother Teresa ya, bukan Bunda Ana Avanti. Pada suatu hari, di sore hari, saya mengundang media massa untuk memotret dan menulis apa yang saya lakukan. Berarti Mother Teresa cari popularitas ya. Oke? Ya? Mother Teresa mencari popularitas. Itu kalau zaman sekarang dibilang begitu. Arep gawe apa-apa we kok dadak nyeluk media, dadak nganggo lensa kamera. Ora usah dimuat ning koran kenapa? Ora usah dimuat ning sosmed kenapa? Itu orang yang pendek pikirannya. Lalu Mother Teresa memuat tentang kegiatan beliau di Kalkuta. Setelah itu difoto,
ditulis keesokan harinya datanglah, itu keesokan harinya setelah Qurannya terbit di Kalkuta sana, datanglah seorang berkain sari, berarti agamanya bukan Katolik, membawa satu truk berisi makanan, baju siap layak pakai, kemudian obat-obatan dan segala kepentingan-kepentingan yang menyangkut penderitaan di Kalkuta. Ibu-ibu yang menggunakan kain sari itu membawa sampai ke barat. Artinya bahwa segala sesuatunya yang dilakukan oleh Mother Teresa itu perlu disebarluaskan. Karena Mother Teresa atau Bunda Teresa tidak bisa berjalan sendirian. Nah, ini kalau orang-orang yang saat ini di tahun ini mau memberikan satu porsi tersendiri terhadap kehadiran media sosial, maka pemikir-pemikir yang positif itu akan menjadi support system yang bagus. Ya, support system yang bagus. Karena Mother Teresa aja memanggil juru tulis dan fotografer, maka ada bukunya. Maka kita bisa baca. Kalau tidak ada, maka kita tidak bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Mother Teresa. Ini yang saya baca dari buku Lentera Tak Pernah Padam. Bapak Paus juga mengatakan media sosial adalah pewartaan iman untuk semakin menguatkan iman kita dalam melihat penderitaan di dunia. Dan bagaimana, apakah cukup dengan ucapan kasihan? Kita butuh tangan-tangan banyak orang. Kita ingin menjadikan Katolik itu adalah umat yang tidak punya toksit ngerasani, toksit kepo, sudah tidak zamannya lagi, sudah tidak masanya lagi, karena saya merasakan 2025 itu tidak mudah. Tapi jangan dipersulit.